Yang terhormat jajaran pengurus Komite SMA Negeri 1 Unpar, yang kami hormati Forkopimda Kecamatan Unpar, yang kami hormati pula Kepala SMA Negeri 1 Unpar beserta Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Unpar, yang kami hormati tamu undangan dari SMP dan SMA sekitar, dan yang berbahagia siswa kelas 12 fase MTK dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan kerendahan hati kami bersyukur atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih, hari ini kami berkumpul untuk melaksanakan kegiatan proses kelima, proses muatan Profil Selatan Pancasila dan gelar karya bagi anak-anak siswa-siswi tercinta kami di SMA Negeri 1 Mumpira. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, dengan kerendahan hati ya Allah, kami memohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah, tuntunlah kami ke jalan-Mu, jalan yang Engkau ridhoi. Lancarkan kegiatan kami, sukseskan kegiatan kami. Berilah asar pada anak-anak kami ya Allah, menjadi insan yang berkarakter Pancasila, cerdas, agamis, nasionalis, disiplin, humanis dan inovatif. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bersatu, satukanlah hati dan langkah kami, kobarkanlah semangat kami, kobarkan semangat Bapak dan Ibu guru serta anak-anak kami untuk mencapai tujuan kegiatan gelar karya ini. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma tawil Qur'an nafi'an, tawil umuran mubarakah, tawil umuran azizah. Allahumma ridha wal jannah wa na'udzubika min syarri wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan tari kreasi panggung dari kelas 12 kepada Anda seorang mewakili Afiza Eka Putra, Mimi Dewi Kumapati dan Putri Wulandari. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini di aula dalam rangka dan karya anak-anak dalam satu bilang. Dan Bapak Gubernur Dki Koordinator Ketua Komite Pemerintah Pusat Bapak Edi Suparto dan terhormati Bapak dan Kami kemudian Bapak Ibu Kepala STC di sekitaran Kementerian Kesehatan yang kami hormati Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan SMK 1 serta anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah pada tanggal 15 ini anak-anak kami dapat menyelenggarakan kegiatan gelar karya P5 untuk fase E kita gaya hidup berkelanjutan, sedangkan fase D dasar kewirausahaan dengan tema gaya hidup kewirausahaan berdikari alam lestari pada kesempatan ini anak-anak kami akan menggelar karya hasil selama 3 pekan ini, mulai dari proposal, actionnya dan laporannya. Dan selama 3 pekan dipimpin fasilitator Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali kelas. Pada kesempatan ini ditampilkan dan juga pada kesempatan ini juga nanti Bapak Ibu orang tua wali fase E akan menerima rapor dan rapor harusnya diserahkan besok, namun pada kesempatan ini juga akan diserahkan juga. Jadi waktu satu hari tanggalnya tetap. Apabila Bapak Ibu menyampaikan hari ini besok ada sini lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang mendampingi anak-anak untuk sampai jumlah karya ini di GSG Bapak tetap Bapak Ibu bisa bersani karya anak-anak kami baik fase E maupun fase F. Terima kasih kepada anakku yang selama 3 pekan sudah berkarya. Teruskan tingkatkan prestasi anakku untuk jenjang kedepannya lebih baik bagi SMA ini dan karakternya sesuai dengan karakter yang diharapkan, yaitu berkarakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Alex Eko Suyono, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan pimpinan dari Provinsi nanti pelaksana pimpinan yang mewakili
nanti Bapak Kepala SMA Desa Kuliah beserta Bapak Ibu Wakam dan juga Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu kepala sekolah di lingkungan SMA Desa Kuliah yang berkenan hadir, para tamu undangan, anak-anak guru yang saya cintai, juga tidak lupa dalam komite hadir ARD dan Pak dan semua panitia yang saya hormati pula. Puji dan syukur marilah mengucapkan kepada Allah dengan rahmat hikmat yang selalu dilimpahkan. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita bisa bertemu bermuasaha dalam rangkaian karya dari anak-anak kita yang mudah-mudahan akan menambah bekal anak-anak untuk mengalami kehidupan mendatang yang lebih baik lagi. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada diri kita yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang saya cintai, hari ini setelah melalui proses anak-anakku akan menunjukkan pada kita semua kita orang tua bersama teman bahwa proyek penguatan profit pelajar Pancasila di SMA Negeri 1 Undilan dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar. Tidak mudah melaksanakan ini karena kita sebagai penonton terus terang saya mengakui saya selalu belum bisa menilai secara komprehensif apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kita hanya bisa menilai kadar hasilnya, tapi kita tidak melihat prosesnya seperti apa. Kita kebetulan melihat saat mereka berencana diharapkan oleh fasilitator sehingga kita menganggap bahwa organisasi proyek yang direncanakan sudah berjalan tanpa kita bisa melihat hasilnya, sehingga bersama kita yang terpenting anak-anak belajar memanage dari mulai perencanaan sampai akhir
hasil yang mereka bisa suguhkan kepada kita. Ini yang ternyata memang tidak benar. Tapi kalau semua itu bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan, tentu anak-anak kita akan mendapatkan tambahan bekal keterampilan khususnya hingga pada saat anak-anak kita masuk ke dunia nyata, lepas dari SMA, harapannya mereka akan terus melaju meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tapi kalau terpaksanya, sekali lagi, kalau terpaksanya anak-anak kita ada yang harus terjun ke masyarakat, kalau tidak punya bekal sesuai dengan tema hari ini. Kita saat berdikari alam lestari pasti. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang telah dengan tekun mendampingi anak-anak kita, memberikan arahan tambahan hingga di SMA kita terdiri anak-anak tidak hanya pintar di ilmu, tapi juga pintar keterampilan yang siap di bidang usaha. Paling tidak ya keluar dari SMA sudah bisa mengenai apa, tahu manajemen toko dan yang lain-lain. Saya belum lihat hasilnya, biasanya yang lihat dulu baru untuk bahan matur pada kepala sekolah dan Bapak Ibu. Hari ini belum. Dan sekali lagi harapan kami komite bahwa yang telah diarahkan, dibimbingkan oleh Bapak Ibu dan mereka mencoba untuk praktek mandiri, ini betul-betul akan menjadi bekal mereka di kemudian hari. Karena kita tahu masa depan ini semakin berat tantangannya. Terlalu banyak penduduk Indonesia. Kalau kita lihat ribut itu hari-hari ini, semuanya ingin jadi pemimpin. Dengan catatan setelah jadi pemimpin, mesti harus itu. Tentu pemimpin nanti yang jadi pemimpin itu yang maaf Presiden Indonesia yang mengisi apa tentara kepikirannya dari musisi ibarat kita gimana maksud saya tidak banyak presiden. Awalnya dulu nanti yang jadi dia tidak semua jadi menteri hanya berapa, sehingga banyak lagi kasus-kasus relawan-relawan yang akhirnya nganggur. Ini berbeda dengan negara-negara yang punya sedikit ngangurnya hampir. Jadi sekali lagi pada sekolah guru terima kasih dan mohon untuk terus bersabar
dan tidak pernah berhenti mendampingi anak-anak untuk siap pada saatnya terjun ke dunia nyata. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Harapan kami penting selain hasil yang nanti bisa kita saksikan bersama, juga masukan dari kita semua. Namun tetap dalam koridor pilih proyek penguatan profil pada sekolah yang tujuannya adalah memberikan besar sebanyak-banyaknya untuk anak-anak kita untuk pada saatnya siap terjun ke masyarakat. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan dengan mudah Bismillahirrahmanirrahim. Gelar yakin SMA Negeri 1 Muntilan pada hari ini Kamis 14 Desember tahun 2023 resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan yang kita lakukan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Menteri SPB dan juga Bapak Ketua Kongres dan para guru dan staf karyawan yang hadir, dan para wali murid atau orang tua dari peserta didik, dan teman-teman yang berbahagia, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini mewakili kelas fase SD akan menjelaskan hasil proses P5 kami dengan tema kewirausahaan dan skema Buddha. Jadi nama produk kami yaitu salak. Jadi salak itu adalah merupakan produk manisan dari buah salak dan juga teh herbal dari kulit buah salak. Produk ini menjadi sangat potensial karena di Kecamatan Seribu sendiri merupakan penghasil buah salak banyak di Kabupaten Magelang dan belum banyak dimanfaatkan oleh banyak masyarakat, dan masyarakat belum banyak yang tahu terkait produk ini. Selanjutnya adalah aspek inovasi dari salak. Jadi seperti yang kita tahu, Kecamatan Kampung Kabupaten Magelang mempunyai produksi salak sangat banyak sekali, terutama salak dengan jenis pondok dan salak. Jadi di sini kami akan menginovasi salak pondok menjadi satu manisan, yang kedua teh herbal dari kulit salak. Manisan sendiri akan mempunyai rasa yang khas dan mempunyai buah yang lembut karena buah salak pondok mempunyai karakteristik yang berbeda. Lalu ada teh herbal dari kulit salak yang mempunyai beragam jenis khasiat dan manfaat. Teh herbal dari kulit salak juga mempunyai banyak rasa, yaitu original dan salaknya itu mempunyai banyak manfaatnya. Selain original, ada dengan gula batu yang dapat digunakan untuk rata para dewasa atau seumuran dengan remaja. Kulit salak mempunyai manfaat yang sangat banyak. Contohnya dari mempunyai kandungan nutrisi dan vitamin aktif
mempunyai manfaat untuk mengontrol gula darah dan mengobati diabetes. Kulit salak juga untuk menjaga kesehatan pankreas, mengandung serat untuk mengobati sembelit, mengandung vitamin untuk mengobati payawan, dan menambah radikal bebas untuk mencegah penerimaan dini. Manisan salak sendiri yang dibuat dari buah salak mengandung vitamin A untuk menjaga kesehatan mata, membantu proses diet, mencegah tumbuhnya sel kanker prostat, dan meningkatkan kinerja otak karena mengandung potassium. Selain itu, meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan kulit kita. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk pembuatan dari kulit salak tersebut. Dimulai dari kulit salak. Yang pertama, kita misalkan dimulai dari kulit salak, lalu kulit salak tersebut dicuci sampai bersih. Setelah dicuci sampai bersih, lalu kulit tersebut nanti dikeringkan di bawah sinar matahari kurang lebih selama 2 hari agar dapat kering secara menyeluruh. Selanjutnya, setelah kulit salak tersebut kering, lalu kami sangrai kulit salak tersebut agar jadi lebih kering. Selanjutnya, setelah disangrai, kulit salak tersebut akan di blender dan akan menjadi sebuah bubuk dan lalu siap untuk dikemas. Selanjutnya, untuk yang menjadi produk manisan buah salak, yang pertama ada dari buah salak tersebut nanti dipotong menjadi 2 bagian. Setelah dipotong menjadi 2 bagian, lalu akan dicuci secara bersih dan direndam dengan air kamus kiri. Setelah direndam kurang lebih selama 10 menit, manisan tersebut dapat direbus dengan air gula selama kurang lebih 20 menit untuk mendapatkan isi yang maksimal. Nanti setelah jadi tunggu sedikit dingin, lalu dapat dikemas menjadi produk salak tersebut. Juga produk salak mempunyai produk dengan manisan buah salak dan berasal dari kulit salak. Nama salak sendiri didapat dari kolaborasi antara bahasa Portugis dan bahasa Indonesia. Berawal dari kata ca yang bermakna kas dalam bahasa Portugis, katawa yang berarti salak dalam bahasa Indonesia, serta huruf C terbalik sebagai bracket. Bentuk buah salak juga disatukan menjadi satu dengan huruf C yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Yang dari presentasi produk kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi proyek terbaik dari siswa-siswi kelas S kepada yang bertugas silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah amin amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul di awal bulan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendidik kita dari zaman jahiliyah menuju zaman keislamian seperti saat ini. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 Indonesia Berkuasa Edua membuat implementasi maupun pelajaran untuk sistem pengairan tanaman dalam upaya mengurangi emisi karbon. Our work as the concern of
tackles global challenges. Era revolusi 4.0 dan society 5.0, aktivitas manusia semakin kompleks di dunia ini. Hal ini dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta rekayasa robotika semakin berkembang sejak abad ke-15 pasar manajemen. Namun di era saat ini kita juga menghadapi isu-isu lingkungan, salah satunya isu emisi karbon. Emisi karbon dihasilkan oleh manusia-manusia dari berbagai sektor seperti pariwisata, ekonomi, serta sektor industri. Ketiga sektor tersebut merupakan penghasil emisi karbon karena menggunakan gas kendaraan dalam jumlah yang banyak. Listrik di Indonesia ini hampir 80% masih menggunakan batu bara. Batu bara dapat menghasilkan emisi karbon yang ada di bumi. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan
Pancasila, profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri dan bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, terwujudnya profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri dan bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, terwujudnya profil. Halo, perkenalkan nama saya Monica Yuneng Tias. Saya Gita Wanda. Kami dari kelas fase E9. Pada kesempatan kali ini, SMA Negeri 1 Muntilan sedang melaksanakan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang memuat dua tema, yaitu gaya hidup berkelanjutan dan kewirausahaan. Pada fase E sendiri kita menguat tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, kita mau ngunjungin stand yang bertemakan emisi karbon nih. Yuk ikutin terus. Profil pelajar Pancasila. Ini anak di mana? Halo, apa kabar? Nama kamu? Boleh memperkenalkan diri? Boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Aldeo dari kelompok 6 fase E2, emisi karbon. Jadi kan kali ini ada gelar karya tentang emisi karbon juga nih. Iya. Nah, kamu ngambil tema apa? Jadi di sini saya membuat sebuah produk, yaitu robot light follower sebagai sistem pengairan tanaman sirip gading. Kenapa kamu ngambil tema itu? Kayak kok aku kepikiran nih mau buat ini. Awalnya tuh dari apa? Gimana kok bisa kepikiran untuk membuat produk tersebut? Ya, jadi terinspirasi dari temen aja sih. Ada yang pernah buat tentang robotika kayak gitu, terus kita ya akhirnya mengambil tema ini. Oh, kalau boleh bisa ditunjukkan bagaimana cara kerja produknya? Boleh? Maaf, tapi ini kayaknya baterainya mau habis. Iya, nggak apa-apa. Kira-kira ini kalau dijual berapa ya harganya? Ini sih kemarin sekitar 700. Oh, modelnya itu 700. Berapa? Oh, modelnya 700. Berarti kalau dijual bisa lebih mahal gitu ya? Oh, nih. Jadi itu berfungsi buat apa aja itu? Ini tuh bisa untuk kayak nyiramin tanaman. Jadi itu ada dua cabang, nah nanti tuh airnya keluar dari sini sama dari sini, nanti tanamannya kayak ditaruh di sebelah kiri kanan. Oh, oke. Tanamannya ini nih ya? Iya, sirip gading. Iya. Itu harus sebelahnya harus putih-putih kayak gini atau bagaimana kan? Kayak mendeteksi warna putih kalau Oh, tapi dia kan jalannya oke. Ini kira-kira cocok dipraktekkan untuk lahan besar atau kecil? sebenarnya bisa, cuma kalau untuk tanamannya jenis tanamannya kecil. Oh iya. Oke.
Maaf ya, ini agak kurang lancar jalannya soalnya ini baterainya lagi habis. Nggak apa-apa. Di internet. Pokoknya nanti jalannya maju gitu ya. Bisa mundur sendiri nggak? Iya, sebenarnya bisa mundur sendiri kalau lintasannya dibuat belok gitu. Oh ya. Oke. Ini namanya Robot Line Follower itu kalian buat sendiri atau emang namanya itu? Emang namanya itu. Oh, keren. Oke, kurang lebih kayak gitu ya cara kerjanya. Dia akan lurus mendeteksi sensor. Ini nyiprat gak ya? Harapan kamu dengan adanya Robot Line Follower ini apa? Ya, harapan saya produk kita ini bisa dikembangkan oleh setiap orang yang mempunyai bakat tentang rekayasa robot. Iya. Bisa diperbesar produknya biar kita lebih efektif untuk pikiran kita apa. Oke, terima kasih atas jawabannya, sangat membantu sekali. Semoga dengan jawaban Agatha ini dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Ya. Dari kelas fase E berapa ini? Fase E6. Judul yang digunakan untuk laporan ini apa? Prototipe panel surya untuk mengatasi emisi karbon. Terinspirasi dari mana sih membuat judul itu? Sebenarnya kita bagi-bagi topik sama kelompok lain. Nah, kita dapetnya topik yang ini soal listrik. Jadi emisi yang dihasilkan dari listrik itu. Produknya apa aja, Pak? Produknya cuma ini prototipe panel surya. Sama poster juga. Boleh ditunjukkan cara kerjanya? Jadi ini saat masih ada sinar matahari, ini bisa dijemur. Jadi nanti sinar matahari yang masuk diubah menjadi energi listrik, lalu disalurkan ke baterai. Jadi energinya disimpan di baterai. Jadi ketika tidak ada sinar matahari masih bisa dipakai. Energinya diambil dari baterai. Jadi bisa nyala seperti ini. Bisa juga buat kipas sama buat ngecas HP atau apa. Kira-kira kalau dijual harganya berapa, Kak? Ini Kak. Oke, terima kasih Kak Arfan dan Kak Bagas. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Halo. Atas nama siapa? Saya Marcella Kalinda Dari kelas E3. Kalau untuk emisi karbon ini kamu ambil tema apa secara spesifiknya? Oh iya, jadi kita sekelompok ini mengambil tema mengurangi emisi karbon dengan tanaman hias. Jadi kita lebih ke spesifik menanam tanamannya. Nah, tanamannya itu dapat membantu mengurangi polusi udara yang terjadi di saat ini gitu. Kalau untuk produknya sendiri kita buat video, ada miniatur, poster, laporan, dan juga gerakannya. Gerakannya kita menanam tanaman hias di daerah lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Muntilan ini. Gerakannya kamu udah menanam di daerah sebelah mana aja gitu? Di kurikulum, belakang ruang kurikulum, sama di sekitar rumah masing-masing sudah ada tanamannya. Kalau untuk harapan kamu ke depannya dengan tema kamu ini, gimana tuh? Jadi harapan saya tuh kan kita sudah menanam tanamannya hias ini. Nah, kita berharap bahwa semua warga di sekolah ini dapat merawat dan menjaga tanaman-tanaman yang di sekitar ini. Gak cuma ke 6 tanaman ini aja, tapi semua tanaman di sekolah ini, karena tanaman itu bermanfaat banget untuk menjaga kesehatan udara di lingkungan kita yang juga udaranya sekarang tambah kotor ya. Semoga mereka semua, kita termasuk kita juga, bisa merawat tanaman-tanaman di sekitar kita ini.
Oke, berarti ini cuma buat dipajang aja ya? Iya, sama gerakannya semoga tanamannya bisa membantu dan orang-orangnya bisa merawat juga tanaman-tanamannya. Terima kasih kali deh. Ya, terima kasih deh. Oke, kembali lagi dengan saya. Sekarang saya lagi ada di kelompok emisi karbon yang bagian bioetanol. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Keisha Naraswari Andrian, kelas E9. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Megia Widyaningrum dari fase E9. Oke, jadi Kak Keisha sama Kak Megia, kalian mengambil tema untuk bioetanol. Kenapa kepikiran kayak aku mau bioetanol aja deh biar beda yang sama yang lain? Itu kenapa bisa kepikiran sampai bikin bioetanol? Sedangkan yang lainnya pun ada yang lebih gampang daripada membuat bioetanol. Karena tuh awalnya tuh kita tuh kayak mikir ya apa yang bisa membuat pemanasan global itu menurun. Akhirnya kita membaca literasi dari punya kakak kelas kemarin, terus browsing di internet, dan ternyata kita menemukan bioetanol, tetapi dia membuatnya dari kulit singkong. Alhasil kita menggantinya menggunakan kulit pisang. Oh, jadi kalian inovasi baru gitu ya? Iya. Oke. Terus cara membuat bioetanolnya itu bagaimana? Bisa dijelaskan mungkin? Yang pertama itu kami menggunakan 10 kulit pisang kepok. Lalu 10 kulit pisang kepok ini kita potong-potong. Setelah itu kita masukkan ke dalam blender, kita tambahkan air dan kita blender hingga halus. Setelah itu kita masukkan ke dalam kaleng. Setelah itu kita masukkan ragi tape dan kita blender hingga halus. Setelah ragi tape sudah halus, kita masukkan ke dalam kaleng yang berisi kulit pisang yang sudah dihancurkan tadi. Lalu kita tutup, kita kocok-kocok hingga tercampur rata. Lalu kita tunggu hingga 6-14 hari untuk proses fermentasi. Setelah proses fermentasi, masuk ke proses distilasi, yaitu di mana kaleng itu kita beri selang, lalu kaleng itu kita letakkan di atas kompor dan kita nyalakan. Oleh karena itu nanti selangnya akan kalengnya akan keluar uap dan akan mengalir menuju ke air yang sudah diisi es batu dan mengalir ke gelas, dan alhasil menjadi bioetanol yang sudah jadi seperti ini. Itu untuk bioetanolnya sudah dicobakan pada bahan bakar kendaraan bermotor gitu atau belum? Untuk kendaraan bermotor kami belum mencoba, tetapi untuk dibakar sudah dicoba. Kalau misalnya ini bioetanolnya dijual itu, kalian mau mematok harga berapa? Kemungkinan 16.000. Kenapa 16.000? Karena kan bioetanol itu kan sekarang tuh kayak susah didapat di kalangan, jadi kayak kita tuh cari harga yang murah terlebih dahulu, tetapi nggak murah banget. Oh, oke, jadi standar gitu ya. Harapan kalian setelah ada bioetanol itu apa? Harapan kami adalah masyarakat bisa menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan lebih dapat mengurangi BBM fosil, karena BBM fosil dapat menyebabkan pemanasan global, sehingga dapat menggunakan bioetanol yang lebih ramah lingkungan. Oke, terima kasih atas jawabannya, sangat membantu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa diterapkan pada lingkungan, pada kehidupan sehari-hari agar dapat membantu mengurangi emisi karbon walaupun hanya. Halo teman-teman semua, terima kasih. Kembali lagi sama saya. Namanya siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Dimas Zahro Rasdiansyah. Mengusung tema apa? Kami mengusung tema vertical urban farming dan kami menggunakan metode vertical garden. Untuk produknya sendiri itu apa? Kami membuat produk dari kangkung yang berupa rolade dan juga keripik kangkung.
harapan kedepannya dengan kakak membuat produk-produk ini itu apa aja? Agar bisa membuat inovasi dari kangkung sehingga bisa membuat sesuatu yang berguna. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Sudah bagus. Halo Kak, ini apa ini? Mengusulkan apa? Pilih apa itu? Jadi ini tuh lagi bikin nasi goreng. Jadi nasi gorengnya ini ada campuran dari sawi yang kita tanam sendiri. Ya, kita tanam sendiri itu sawinya tuh pakai metode vertikultur. Harapan dengan kakak membuat produk ini. Harapannya sih, ini kan nasi goreng tuh ya diminati banyak masyarakat juga di Indonesia. Terus kalau dicampurin sama sayur sawi itu jadi lebih berkhasiat, lebih bernutrisi gitu. Saya boleh lihat Kak? Apa? Lihat produknya? Boleh. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Halo. Ini fase berapa? E3. Oh, urban farming. Oh, hidroponik. Gimana konsepnya apa aja? Selada. Terus olahannya Namanya apa aja? hidroponik pakai sistem WIC. Boleh lihat produk? Boleh. Nanti ditambah. Berapa sih? Baiklah, terima kasih. Terima kasih ya. Halo Kak. Dari fase berapa? Dari fase 10. Judul untuk temanya apa ya? Hidroponik with WIC system. Produknya apa aja Kak? Produk yang dibuat apa aja Kak? Jus pakcoy sama es krim pakcoy. Iya. Boleh. Esnya? Ini. Oh iya. Harapan kedepannya dengan membuat produk-produk ini untuk masyarakat Supaya masyarakat itu bisa memanfaatkan tanaman hidroponik pakcoy. Iya. Boleh kenal juga. Perkenalkan, saya Seleka Henisi dari fase E3 kelompok 1 urban farming. Kalau dari tema kamu sendiri, kamu milih buat produk apa? Soalnya kan ini tema urban farming kan di perkotaan juga. Iya betul. Jadinya ini kan cocok perkotaan, apalagi lahannya sempit. Terus kalau ini apa nih? Ini kan hidroponiknya itu bayam. Jadi kita hasil bayamnya tuh kita titik bayam. Berarti ini dijual ya? Iya. Kalau satu kantongnya ini berapa? Kita jual dengan harga 5.000. Tidak mas. Kalau Kak P5 kali ini kamu ambil tema apa? Jadi aku ambil temanya itu urban farming ya. Dan aku buat flowers ini dari pipa bekas. Jadi selain estetik juga ramah lingkungan. Bahannya itu ada 2, pipa yang konjeran sama pipa letter. Ini kamu ada niat mau ngejual atau enggak? Kebetulan awalnya nggak ada niat ngejual ya, karena pasti nggak ada yang minat juga. Tapi puji Tuhan banget udah dibeli sama Bu Marga. Oh iya. Sold out. Dibeli berapa tuh? 175 dapat 2.
Lanjut, makasih ya kak. Iya. Hai, hai, hai. Oh, kamu atas nama siapa? Saya mau jadi Ini aku mau tanya dong, ini tuh apa aja sih? Sandwich. Isinya apa? Ini ada telur, ada ini ada mikrobina juga. Oh iya. Terus ini ada jus sama ini salad. Ini jus apa? Oh, dari ini? Iya. Oh. Keren, terima kasih ya. Halo, ini kalian buat apa ini? Kita di sini lagi bikin pecel dari microgreens. Isinya itu ada kentang, wortel, kubis, sawi putih, telur, sama hasil dari microgreen kacang hijau ini. Harganya berapa? 5.000 ya? Harganya 5.000. Kok kalian bisa kepikiran buat kayak gini? Karena awalnya itu kita coba cari menu yang bisa dari penghasilan microgreen ini kan. Nah, kita berpikir langsung menemukan ide ini. Walaupun ada banyak, tapi karena kita juga bertema Nusantara, jadi sepertinya menu ini yang paling cocok untuk tema tersebut. Ada brosurnya ya? Iya. Boleh lihat nggak? Silahkan. Ih, keren banget. Terima kasih ya. Iya. Semoga lancar dan menghasilkan rezeki yang banyak. Amin. Terima kasih. Halo. Kalian buat apa ini? Kita bikin video sama bikin poster. Sebelumnya kita juga membuat sosialisasi kepada ibu-ibu PKK dan juga pemudi di. Iya, jadi kita melakukan kampanye untuk penggunaan pembalut kain. Keren banget kok kalian bisa kepikiran. Oh, gini ya, kayak ada pikirannya dari mana? Kan sebelumnya tuh kemarin sempat riset dulu tentang sampah di Indonesia, dan kita kan sebagai perempuan juga menyadari ya kalau setiap bulannya kita mengalami masa menstruasi di mana kita juga butuh yang namanya pembalut, dan sekarang itu kan udah berkembang zaman di mana lebih banyak yang menggunakan pembalut konvensional, padahal dahulunya lebih banyak yang menggunakan pembalut kain. Jadi kita ingin mengembalikan ke masa yang dulu. Namun karena sekarang udah ada perkembangan zaman juga di mana pembalut kain yang dulunya cuma lapisan kain-kain, terus sekarang udah bentuk seperti yang kayak pembalut konvensional, bedanya cuma bahannya. Makanya kita ingin membalikan ke seperti dia dulu, biar bisa mengurangi sampah. Kalian sosialisasinya Gimana? Sosialisasinya kapan itu yang PKK? Oh, di hari Minggu minggu pertama P5. Iya, minggu pertama P5. Oke, sukses terus ya. Iya, terima kasih. Sangat cerdas ya. Membuat anak-anak muda tertarik untuk berpikir 1-2 kali. Love you guys. Pinter banget. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Moni. Terima kasih, Moni. Bentar ya, ya. Ini ada beli yang ditaruh dari apa kak? Ini dari sampah kertas. Sampah kertas yang diolah? Iya. Jadi kita ngolah sampah kertas dijadiin sheet paper, itu diproses jadi bubur. Terus waktu jadi bubur itu, waktu cetak itu kita naruh benih. Nah di sini kita milih benih bayam, benih sawi sama benih kangkung karena dia tuh benihnya relatif cepat tumbuh dan kecil. Terus kalau udah jadi kita jadiin kayak gini. Ini bisa buat notebook, bisa buat undangan atau sebagainya. Ini benih. Nah kalau kertas biasa itu kan kalau udah nggak kepakai itu dibuang. Kalau ini tuh nggak dibuang, tapi ini dibuang ke media tanah, tapi dia bisa jadi tanaman. Jadi dia tumbuh tanaman. Iya.
harapannya untuk ke depan bagi masyarakat sekitar apa aja Kak? Menurut saya ini harapan saya tuh kalau selain kita mengolah sampah kertas jadi lebih digunakan lagi, ini kita nantinya tuh juga kita nggak jadiin itu tuh sampah. Jadi barang yang lebih inovatif tapi juga mencegah adanya sampah lagi. Oke Kak, terima kasih. Iya. Ini kalau Kak dari fase berapa? Dari fase E3. Untuk judul dari P5-nya Kakak ambil apa? Jadi kita mengangkat judul potensi pengolahan sampah anorganik berbasis daur ulang menjadi perabotan rumah tangga yang bernilai fungsional. Produknya apa aja Kak? Nah, produknya itu ada vacuum cleaner dan kipas angin. Coba. Oke, kalau dari vacuum cleanernya ini terdiri dari kaleng bekas dan botol bekas. Ini bisa dicoba. Untuk mbaknya mau nyoba silahkan untuk dicoba. Oke. Untuk kipas anginnya mungkin mau nyoba. Sebentar, yang ini yang baterainya habis. Lumayan, oke. Jadi kenapa kita mengambil tema dari menjadi alat rumah tangga seperti vacuum cleaner sama kipas angin ini ya karena melihat dari kondisi kelas sendiri. Nah, kalau di kelas kan siang-siang kayak gini biasanya pada sering kepanasan ya. Nah, jadi kita kayak ada memanfaatkan botol, terus sedotan bekas sama ya yang bekas-bekas gitu buat ini juga dari kaleng buat dijadiin kipas angin yang bisa berguna. Keren sekali Kak. Harapan kedepannya untuk masyarakat sekitar gimana? Harapannya kan mungkin ini juga kita masih banyak kekurangan dari pembuatan produk ini. Jadi harapannya nanti siapapun yang melihat produk kami mungkin suatu saat nanti bisa lebih mengembangkan produk ini. Kan ini juga belum sempurna. Harusnya ini muternya itu kurang kenceng ya Kak. Jadi nyerotnya itu belum maksimal. Jadi mungkin nanti harapannya semoga ada yang lebih menciptakan produk ini lebih sempurna lagi, disempurnakan lagi dari vakumnya ataupun dari kipasnya sendiri biar lebih berguna dan lebih efisien. Juga yang mungkin memiliki nilai jual juga bisa dijual di pasaran. Iya. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Iya, mari. Boleh perkenalkan nggak namamu siapa dari kelas mana? Boleh, saya Destiana Dwi Arianti dari kelas fase E8. Ini kan harmonisasi sampah. Iya. Ini bikin lilin dari minyak goreng bekas. Ini lilin aroma terapi. Iya. Ini lilin ada aromanya. Boleh dicium kok. Ini tuh kamu jual? Iya. Berapa kan kalau boleh tahu? Harganya 7.000. Halo Kak, ini produknya apa aja ya ini ya? Apa? Produknya. Pokoknya ada sendal, ada comer, sama cermin. Cermin? Iya. Buatnya berapa hari ini? Semingguan sih. Oh, keren-keren. Oke deh, terima kasih ya. Terima kasih. Apa ini? Gimana ya? Misi bentar ini mau wawancara. Halo, kita dari rentenir mau mengambil tagihan uang listrik kemarin. Kira-kira kemarin bayarnya ke siapa ya? Yang jelas banget. Ya. Biasanya ini. Jadi kita recreate ulang. Ini jadi kita kebetulan ada teman kita yang punya barang-barang bekas, terutama velgnya ini. Terus kita tuh recreate buat ditambahin ornamen-ornamen, dicat ulang, terus ditambahin beberapa hiasan manik-manik biar tambah indah. Terus nanti mempunyai nilai jual gitu. Harganya kira-kira berapa ini kalau dijual di pasar? Untuk pasokannya mungkin ini tuh harganya 100.
Oh, 100. Oke. Bagus banget, keren. Makasih ya. Anak ya aku nggak senang. Minggat semua Pak pergi. Ya, sudah. Lihat fungsinya kapan Pak? Saya sudah sampai kapan? Oke teman-teman, sekarang ayo kita masuk ke gelar karya stand kelas fase E. Fase D. Oh iya, fase D tentang kewirausahaan. Di belakang kita ada yang membuat produk tote bag. Mari kita tanya-tanya. Halo. Wow, keren banget ini tote bagnya bikin sendiri. Oh, desain sendiri. Oke. Ini tote bagnya di printing. 35.000 itu murah loh, itu termasuk murah banget. Ih, bagus banget. Oke, bisa dijelaskan Kak, kenapa kok Kakak memilih produk ini gitu? Itu kita idenya dari Taman Bambu Runcing sama Candi Borobudur. Oke. Jadi ada filosofinya Muntilan dan oke, keren. Love you. Ya tanya ini Kakak bikin produk apa? Jadi ini tuh namanya kartu bayangan. Nah, di setiap pack ini tuh ada totalnya 32 kartu. Iya. Di 32 kartu ini ada total 4 negara. Nah, 4 negara ini kan satu negaranya ada 4 kartu nih. Berarti kan 16. Nah, tapi karena biar makin asik gitu kan, kita kali 2. Jadi totalnya ada 32 kartu. Nah, cara mainnya itu intinya nyamain warna kartunya, kalau enggak nyamain nama negaranya. Itu aja sih. Oke, keren banget. Iya. Berapaan Kak kalau boleh tahu? Ini tuh awalnya tuh kan kita 35.000. Cuma karena stoknya itu tinggal 1, maka kita jual 20.000 aja. Oke. Keren banget ya. Iya. Inovasi. Atau sambelnya Nggak boleh kayak gitu. Pak. Sombong Arum. Kakak lagi makan apa Kak? Ini produknya Arum ini, namanya Coba di-review Kak, di-review. Nah, bentar ya. Ini sebenarnya 2 karena kita makan berdua. Jadi itu tadinya di dalam satu kemasan ini tuh ada 3 jenis jenang sendiri, yaitu yang pertama ada jenang kacang hijau, yang kedua ada jenang mutiara, dan yang ketiga adalah jenang candil. Nah, untuk jenang candil sendiri itu tuh terbuat 100% asli dari ubi ungu pilihan gitu. Dan juga alhamdulillahnya dari kemarin sampai sekarang produk kami udah habis terjual. Selamat makan ya Kak. Ya. Kalau Kak boleh diwawancara sebentar. Iya boleh. Atas nama siapa sebelumnya? Kevin. Kevin. Kakaknya ini tuh bikin produk apa buat gelar karya ini? Produk kipas. Ini bikin sendiri berarti? Iya. Per produknya dijual berapa? Kalau yang kecil tuh 5.000, yang sedang 7.000, yang besar tuh ini 10.000. Kecil 5.000, sedang 7.000, besar 10.000. Kalau dari bahan dasar tuh gagangnya tuh dari bambu, dipotong-potong, tipis-tipis, terus diringkas sesuai setengah lingkaran. Terus kalau dari kipasnya itu dari kain perca sisa-sisaan gitu. Terus kalau lem itu pakai lem kanji. Ya, gitu. Terima kasih ya Kak. Ya sama-sama. Stand di sini. Kenapa Kakak bisa kepikiran buat wirausaha jualan seblak gitu? Waduh. Ya sekalian aja gak apa-apa. Kok Kakak kepikiran buat jualan seblak itu kenapa Kak? Bahan-bahannya juga itu loh gampang didapetin di sekitar di Muntilan kita. Terus gitu kalau loh. sebelah kan
kita tuh lagi tren sebelah gitu kan, makanya kita ambil tradisional gitu loh makanannya. Ini dijual satu porsi berapaan kak? Satu porsi 12.000, kalau sama ini jadi 15.000 es kuweknya. Terima kasih sudah deh. Oke. Apa itu? Cireng. Nah, produk unggulan kita yang pertama itu ada kita tak pakai kuahnya. Dari kuahnya itu ada rasa kencur yang sangat kuat, itu membuat kita tuh semakin berasa gitu loh. Makin sendiri soalnya makin sendiri. Nah, makanya itu salah satu dari produk unggulan kita. Namanya bakso. Yang kedua itu cara marketingnya. Ya betul. Misal kayak nah ini contohnya ada cireng buatan Ai Hosino. Kalian wibu ya? enggak bukan saya enggak. Kak, apa bedanya cireng ini dari cireng lainnya? Oh ya, bedanya itu ini ditaburi dengan kuah sebelah. Tapi yang di stand sebelah ada juga yang pakai kuah sebelah. Betul. Enggak beda berarti. Kok kayak gitu? Itu yang bikin beda. Di sini tuh kondimennya tuh lebih kuat. Misalnya kayak tambahan sayuran, tambahan kencur, tambahan ayam suwir atau ayam suwir juga. Ada ayam suwir? Iya. Iya. Ayam suwirnya tapi saya lihat nggak ada tuh, gimana tuh? Habis ya? Habis ini alhamdulillah. Terus ini buat apa ini? Ini buat PO. Oh, tak kira nganggur. Ini kita sebagai pembawa acaranya lapar ini. Berhubung kami baik hati. Kalau cuma dua kayak gini, aduh nggak mau ya kalau cuma dua gitu. Maunya satu segini, sama kuahnya deh kalau bisa. Jika siapa saya bayar. Tapi nganu Pak, udah di PO Pak. Perkenalkan, nama aku Nabila Evi Anjani, biasa dipanggil Nabila. Kalau aku Alina Najmi Hawa, biasa dipanggil Alin. Ini kami yang pertama jualan steak pendidikan, steak yang terbuat dari kentang dan perpaduan nasi ikan. Yang kedua ada teh akar bajaka. Teh akar bajaka terbuat dari akar bajaka yang asalnya dari Untuk steaknya udah habis, tapi tehnya masih. Kalau akar bajaka jadi di Kalimantan tuh ada yang namanya pohon bajaka. Nah, itu tuh sebenarnya bukan akar sih yang diambil, tuh kayak batangnya bajaka itu nanti dipotong-potong, terus itu nanti bisa direbus. Kalau yang dalam bentuk akar itu direbus, tapi ada yang udah jadi teh bubuk gitu. Oke.